Ini Poltek. Poltek biasa nih. Oh, di atas lagi. Ih, ayo. Ayo kita dapat. Ayo dong, Sa. Kenapa ya? Jadi anak manis gak boleh menangis. Ini pakai lagu? Iya, di lagu. Wow, sangat licin. Oke. Halo guys. Ya, andu ya anak cepat angkat. Mana? Ya, dong disesuaikan saja ya. Ya, ada di dalam kemarin ya kan? Ay, buat bulan ini. Mga dunya iwan kain, iwan ang koto. Oh, ko mitang magtugubin, ikwat naman. Gitu. Neum tanang. Kekikir handak buk. Bermam tetin. Nibal. Tetin na paan matwair. Nibab na nipit. Kirbak bo lukarat. Arlet. Mehirik. Tapi beram. Na atum tebi tabay. Ponitad tenen bisne utum rit. Baik bo tum tebi tabay. Tenen bisne utum riti. Ang basuruk kami am harharani. Imlat tu betul ni am har letak. Ebo am orang akan bersisi. Ma leri yana bubuk. Bubur hom kol. Tawa kotu awel. Sama negeri satu. Arbama falana haukar bakul. Orang teten ublus bir lelet na atum tabi tabay nupit ubibuti tindan artahai bir sumaniran tubat bak ko utul teten ublus sih ko dua lai hukum adat dagul ngabah
pelana interim iya anda ubah kokos pol berbubur saya di penanan di ruang ya di ana kir bakar hapus kai nah ada info ni ban-banan nah tanah bikin apa di ranti apa hapus kai akan terjadi putus berburi ini hair pelana dia tuan lain kalau apa dia yang ulai tidak hitung bala dan pitron angan bala pun tapi narin banan skol libal riban banan apa baliri apa dengan bis diduduki kemehen rata matwae apa tabun terbak itu hair pelana hair ubus gubod lain meruan reblau sekian tentang apa pelanan pun hangat yang dengar kate saya ketruk di rehe babai wahai sedih lus dua lai ser pelana natif nurhan le fad matlak rean bum ne mujar lanit nan suk anak dia kepala sekolah di bagna ni gugun dia sekolah dia pelana lagi di arani lagi wain di sekolah bil dia dia tidak betul-betul tidak boleh betul buat air betul dari anak bumi Jadi saya langsung lanjut saja deh penjelasan sedikit lagi. Tempat ini dijaga oleh orang warga Rumang. Orang jaga tempat ini setiap orang datang di sini harus mereka yang buka pintu. Saya punya mama juga. Ada begitu saya ada juga. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa ini barang sebetulnya dia bulat. Tapi dia akhirnya sekarang seperti ini, sekarang kondisi terakhir. Ini awal dia pecah itu dulu barang ini dia ada di suatu bawah pohon besar, aipit, bawah nasi di ujung sini. Tetapi kalau karena waktu itu ketumpung om satu, dia otak sedikit terganggu, lalu dia bakar pohonnya. Dia bakar pohonnya tumbang, akhirnya dia pecah. Tapi waktu itu masih terakhir dari perempuan yang jaga dia bilang kata ada orang satu gila-gila lagi dia bawa kasih keluar barang dari sini dan itu orang bisa tahu lalu bawa kembali ke arah. Jadi ini sebetulnya dia bentuknya bulat seperti yang tadi sampaikan. Nanti sebetulnya itu jadi ini tanda bahwa kita itu lukis hibut itu pela. Kita tabel itu tanda ini sudah ini bawahnya di sini atasnya di sana. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di sini di samping benda ini dulu datang itu diterima di bagian pantai. Tadi karena kita lewat sana nanti di sini nanti bisa jatuh di pantai sana, lalu dibawa dipikul ke sini. Ini barangnya berat. Jadi waktu itu tidak bisa dipakai kawat putus. Segala macam putus. Tetapi benda ini langsung mengatakan bahwa burbar. Jadi akhirnya dipakai werbib ibur tali itu dengan gaba-gaba. Dipakai pikul, gaba-gaba itu sedangkan talinya pakai werbib ibur itu ikat. Itu dipakai kawat sleng, kawat ini juga putus. Tapi pakai dan tampil sini. Memang kasihan juga karena dulu memang ini juga pengaruh ketika zaman Jepang ya. Dulu kampung Pan, kampung tua itu di sini, historik. Lalu ketika Jepang masuk, Jepang porak-poranda kita punya kampung tua ini. Batu ini juga dipecahkan, ini bisa dipecahkan. Lalu dipakai untuk tempat potong daging ikan. Di Jepang.
Dulu di sini juga dulu dijadikan markas Jepang. Lalu dulu dorong punya bagian besar itu juga ditaruh di sini. Jadi memang kita punya kampung ini mulai di porak-poranda itu memang kita Jepang. Kalau pemerintahan kolonial orang jaga, tetapi Jepang yang justru dia porak-poranda. Kira kita punya kampung tua ini juga tanda-tanda ad itu juga banyak dihancurkan oleh Jepang. Syukur-syukur bahwa raja masih tetap ada satunya. Ya. Jadi saya sudah raja ke-10 ya. Kemudian pantai sana itu yang ikan itu yang tadi saya sampaikan. Nah sekarang memang mungkin satu saat ada yang bisa datang untuk lihat ke pantai. Sekarang kalau orang tua kita dulu itu dibuat tembok batu, lutur toh, ada 5 penggal. Jadi fungsinya itu supaya dia melindungi, tapi dia juga menarik pasir, lumpur, segala macam ya. Lalu kita di sini ada pohon bakau di pantai ini. Bakau itu ada yang unik di sini. Ada bakau yang tumbuh di atas lumpur, tapi ada di atas. Itu orang politik sudah pernah di sini. Dengan ikan-ikan itu. Nah kalau di sana itu yang dikenal dengan tabob, penyu belimbing. Jadi sebetulnya ada keterkaitan dengan Papua di Kalimantan. Jadi secara ilmiah saya dulu juga bergabung dengan WWF. Jadi kami sama-sama. Ternyata penyu belimbing atau tabob itu dia bertelur di sana. Dia bertelur di sana, tapi cari makannya di kei. Gitu. Jadi dia putar tapi cari makannya di sini. Karena di bagian sini kan ubur-ubur itu banyak sekali ya. Nanti sewaktu-waktu kalau terdampar di pantai kita lihat itu memang ubur-uburnya banyak sekali. Dan itu makanan dari penyu belimbing itu. Jadi dia bisa keliling mana-mana tetap cari makan di sini. Datang di sini lalu budaya di sana orangnya hadir di sana kan orang bikin adat apa lalu bicara itu. Dulunya itu ada tempat di sana. Ada tabobnia wae ya, ada di sana. Ada lutur toh. Tapi suatu saat lalu salah dong melanggar pantangan. Ada moyang kita yang tikam itu dengan dia ambil yang rajanya, dia tikam dengan benda tajam. Besi itu. Lalu akhirnya ikan-ikan penyu belimbing itu orang merontak dan tembok-tembok semua rubuh. Akhirnya waktu itu orang pergi keluar lalu menyampaikan bahwa kalau mau cari dorang harusnya sampai dengan bekal habis dulu baru bisa dapat. Dan itu pasti sekarang terjadi seperti itu. Orang di sana mau bisa cari ikan tabob itu berjalan sampai bekal semua habis dulu baru bekal semua habis dulu. Saya pernah saya kasih sedikit lagi, saya pernah dengan WWF dulu, kami ke Tanjung Berkei. Kami pakai speaker WWF punya itu berapa kita ya. Cepat sekali kita sampai di sana. Lalu ketika kami sampai di Pulau Ngap, kalau anak pesisir barat ada di Pulau Ngap, di depan Pulau Ngap itu ada penyu belimbing besar satu, dia muncul. Dia muncul lalu waktu itu oleh Pak Anton Ohera, dia sampaikan bahwa penyu ini tahu bahwa beredar dan dia naikin, dan dia jadi saya. Ada satu keunikan yang kami sampai Tanjung Berkei itu kan masuk, ada anak Berkei satu tadi tuh. Itu kita masuk itu dia punya pantai kan jauh sekali itu, dan masuknya susah, tersalah ketong kandas. Tetapi anehnya itu kami begitu sampai kelihatan dari jauh satu-satu pinting. Dia muncul tiba-tiba lalu diantar kami masuk. Sampai di jembatan itu tangga. Nanti sekarang kita naik ke kampung lagi. Jadi di sana kami turun pulang, tiba-tiba pinting itu sudah ada di depan lagi. Jadi memang kami diantar jemput. Jadi entah percaya atau tidak, tapi faktanya seperti itu dan saya mengalami. Mungkin sampai di situ. Ada yang mau menanyakan sesuatu? Silakan. Boleh kakek. Kalau bicara bahasa Kei bagus. Oh, saya tahu. Yang bisa bahasa Kei deh. Mengerti sah? Sebut nama. Kelompok. Dari Kalungai atau kelompok
kelompok dari kelompok satu namanya kenapa Sinambes itu dia punya bentuknya bulat, sedangkan Newton Reed itu bentuknya tuh segi empat panjang. Apakah dari dua sejarah itu ada makna tertentu? Oh iya. Kalau yang itu memang dari sononya begitu ya. Dan kita tidak tahu barang itu kenapa bentuknya seperti itu. Yang tadi saya sampaikan di sana bahwa memang itu keunikan yang terjadi untuk Sinambes dan Newton Reed. Secara logika, kalau satu bulat berarti pasti atasnya juga bulat. Tetapi ini dia segi empat panjang. Nah, jadi begitu. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena saya juga sampai sekarang belum tahu. Jadi itu memang keunikan yang terjadi dari sononya seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, baik. Kita akan masuk pada sisi tanya jawab, di mana tadi sudah dibuka oleh kita punya siswa perempuan, adik terkasih teman. Sekarang, kalau seandainya ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangan. Lalu sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Oke. Yang di belakang, yang kecil di belakang dulu. Ini kelihatan cewek-cewek. Mari silakan maju di depan. Oh, habis ini minta. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya nama Cisha Aurelia Parate. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan, tadi pas katong turun dari bis, katong lihat patung yang di depan, yaitu sebuah burung. Di sini saya akan bertanya, apakah makna dari patung yang berbentuk burung di depan mempunyai makna? Oke. Jadi memang itu kita yang bangun ya. Kita yang bangun. Burung itu lambang kebesaran Raja Fan, Raja Wali. Yab, toh? Itu Yab. Tual punya lus. Sekarang dibuat juga di tual itu ya, lus. Sedangkan Menyeu punya itu, Rumdian punya itu Menyeu. Jadi tiga burung ini menampakkan melambangkan kami punya kekerabatan hutan Pak Hoibu tadi. Jadi saya burung Yab, Raja Tual dia lus, lalu Raja Rumdian dia Menyeu. Jadi itu tiga burung elang. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Satu lagi naga. Oh iya. Ada naga lah itu tadi lihat toh? Nah, saya mau jelaskan tentang naga. Naga itu sebenarnya punya orang Seram Timur. Orang itu dia masuk kategori leluhur kita yang hilang. Leluhur DKI kan ada dua. Ada yang meninggal, ada yang hilang. Hilang itu sebenarnya dia nyata seperti kita, tapi kita tidak bisa lihat. Mungkin dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu kita bisa ketemu. Begitu ya? Iya, Pak. Dia itu masuk dalam kategori orang Kei. Jadi kita orang Kei dengan orang Seram Timur itu kan pela. Toh? Nah, beliau itu yang jaga. Makanya di Fan dan Wurilir ini ada tarian dan lagu-lagu Seram ada di sini Seram Timur. Oh iya, Pak. Orang itu dia ada di sini, dia itu punya lambang naga itu. Dia tempatnya ada di bagian hutan belakang sana. Oh iya. Itu ada orang Pangoro yang jaga. Ya. Ada tempatnya juga seperti begini, ada tembok atau juga gelis. Jadi itu juga melambangkan hubungan kekerabatan pela antara Seram Timur dengan Kei. Oke. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya. Nama saya Geraldian. Kayaan dari KBS. oh, bisa. Di sini saya mau bertanya, mengapa sampai tempat ini dinamakan dengan Sinambes, atau ada cerita sejarah yang bisa menjelaskan bagaimana tempat ini dinamakan? Terima kasih. Sejarah singkat tentang Ya. Sebetulnya tempat ini dia punya nama Tebilok Ngas. Sebetulnya. Lalu Sinambes Newton Reed itu memang penamaan yang dikasih pada orang tua waktu itu ya. Karena ini dia kan seperti besi. Besi itu kan besi. Iya. Tenan itu kan bawah. Bawah. Hah? Iya. Pintar adik. Bawah besi. Ya. Nanti Newton Reed itu kan tutupnya. Iya. Hah? Reed itu maknanya dia menyatukan atas bawah. Itu maknanya. Iya, Pak. Udah? Oke, sama-sama. Oke, ya. Lanjut dulu di yang sana dulu. Oke, Mas.
cewek-cewek semua yang tanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Nadira Notanubun dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, pada tahun berapa tempat ini didirikan dan sudah berapa lama? Kemudian apakah Divan masih menjalankan ritual atau tradisi yang dari dulu sampai sekarang masih dijalankan? Oke. Lebih tepatnya ke pelestarian. Terima kasih. Kalau pelestarian teman tugas kita semua. Adik-adik datang ini juga kan salah satu langkah pelestarian toh. Iya Pak. Jadi memang itu kewajiban kita semua, sehingga apa yang diwariskan oleh kita punya leluhur itu bukan hanya sebatas generasi kita, tetapi dia terus terus. Yang pertama tadi apa? Pada tahun berapa tepat? Oh iya, tahun berapa itu? Memang dari dulu jadi kita tidak tahu. Belum tahu. Tadi saya sudah sampaikan di balai desa. Iya. Tahu. Kalau yang di Puger ini baru berapa tahun lalu? Ini dari Dinas Kebudayaan. Saya Oke, lanjut. Saya kenapa Raja Pahit menetapkan burung Raja Wali sebagai lambang? Apakah ada sejarah-sejarahnya? Kenapa penyebab dia bisa dijadikan burung? Ya. Itu pilihan leluhur kita pada saat penetapan hutan Fawahibut. Ya. Jadi kita itu burung elang yang paling besar ya. Lalu lus itu yang dijual menyiu di sana. Tapi sekaligus saya mau jelaskan tentang fungsi dan peran 3 ini. Burung yang paling besar burung yab, tetapi yab itu dia menyelam tidak sampai dasar laut. Kalau lus dia menyelam sampai dasar laut. Menyiu dia cuma kuli-kuli air saja. Dengan demikian, kalau terjadi persoalan adat menyangkut kita hutan Fawahibut ataupun juga dengan Nufit, maka Raja Tual itu yang harus mengkoordinasikan kita. Gitu. Itu maknanya. Oke? Iya Pak. Ya. Oke, kita dengar pertanyaan dari suara laki-laki dulu. Iya. Mari maju. Kelompok 3. Di sini saya mau bertanya, seperti yang tadi Bapak Raja jelaskan di bawah bahwa penangkapan ikan terakhir itu sangat unik. Saya mau tahu penangkapan ikan sebelumnya itu unik dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda? Cara sama. Cara yang sama. Ya, itu kan dia turun temurun ya. Dia warisan. Dan kalau tidak menggunakan tata cara adat seperti itu, jangan harap dapat ikan. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita pulihkan kembali situasi pantai ini, lalu ikannya kembali, anak-anak muda sekarang tahu itu atau tidak tata caranya. Itu persoalan. Karena kita bisa ambil tetapi harus menggunakan tata cara adat. Nah, persoalannya yang muda-muda ini tahu atau tidak. Gitu kan? Ada lagi? Oke, perwakilan dari laki-laki. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Maulana Divan dari Enam kelompok 3. Pan. Saya mau bertanya tentang apa arti dari kata pan sehingga orang di sini memberikan nama mereka dengan pan. Secara harafiah kalau disebut fan, orang bisa bilang umpan. Ya. Tetapi sebetulnya fan itu dulu namanya van. Karena dulu orang bermukim kan di goa. Van. Nanti pada zaman pemerintahan kolonial, orang Belanda kan tidak bisa urus huruf V, tidak bisa ucap huruf V. Iya. V jadi F. Iya. Orang tidak bisa bilang van. Makanya orang sebut van. Itu dipakai sampai sekarang. Oh, iya Pak. Oke? Oke Pak. Baik, berikutnya. Ya. Ibu Guru. Sabar, masih diberikan kesempatan jadi satu persatu. Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Bram, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, peraturan atau aturan yang masih paling kental yang ada di OHIFAN ini, dan sanksi apa yang hukuman yang setimpal jika seseorang melanggar? Oh, kalau yang seperti ini banyak sih.
banyak. Tata cara, tatanan adat itu kan banyak. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, tetapi saya ambil salah satunya saya. Kalau lewat di depan ini dengan saya jalan ini, hati-hati kalau tidak klakson. Jadi begitu turun-turun dari pemancar RRI turun sampai di tikungan sana, tolong dibuat klakson. Banyak orang cilaka di sini. Ya, banyak kecelakaan. Mobil, kendaraan, mobil itu terbalik sampai rodanya di atas. Tidak tahu bagaimana caranya. Jadi saya mau pesan untuk kamu semua sekarang, lewat sini minta izin. Sama dengan kalau kita masuk di orang punya rumah, kita lewat depan rumah, kan ada orang ketuk suara toh. Ya, sama. Iya, Pak. Oke? Oke, di bagian depan dulu. Bu saya bu. Yang di belakang. Ya. Ibu Guru batasi dari pertanyaan ini 4 penanya terakhir ya. Saya bu. Mari Pak. Ruangan 4 belum. Ruangan. Oke. Silakan. Sorry Pareto Iya. Dari Jawa ya? Iya. Ya. Tadi kan kami berjalan melewati jalan-jalan itu ada lihat burung kayak semacam naga juga, terus ada tulisan Woma. Apakah Woma itu perlu dijaga dan sangat penting bagi masyarakat setempat? Oke, itu ciri khas. Setiap kampung di Kei pasti punya Woma. Woma itu pusat kampung. Sekarang ini kita kumpul masuk di gedung balai desa, kita masuk di balai pertemuan segala macam. Dulu orang bertemu di Woma. Woma itu artinya Wooma, panggil ke sini. Gitu. Hah? Ya, sudah? Guru, silakan. Guru. Bu tertarik ya? Itu belum. Oke, silakan. Bu. Pati kalau orang Seram Timur. Jadi kelompok 3 bertanya, mengapa sampai dengan bes bisa ditinggalkan di desa Pan? Alasannya? Ya. Sebetulnya saat itu mau ditaruh dua-duanya di sini dengan ikan tabobnya di sini. Tetapi pertimbangan kita punya orang tua waktu itu, kita punya pantai ini, laut ini sempit. Ikan sebesar penyu belimbing itu kalau dalam jumlah banyak tidak bisa ditampung di sini. Ya. Karena itu tabob dengan bagian atasnya Kematwai. Dalam perjalanannya lewat pesisir barat. Lewat dulu pesisir barat sana, jadi ada pulau-pulau di sana itu ada punya makna semua itu. Cuma kita cerita hari ini juga ke orang waktu nanti malam. Guru. Oke. Yang bertanya, yang berikutnya dari sebelah kirinya Ibu Guru. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Iya. Langsung saja. Dari situ aja dong. Terima kasih untuk memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdurrahman dan kemarin dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan hukuman apa yang diberikan oleh nanti kita tanya ke video secara sengaja. Ya, hukumannya mas sebenarnya ada ya. Kalau leluhur kita dulu yang seperti begini langsung dipenggal kepalanya. Leluhur kita dulu sebelum ada agama, sebelum ada hukum, awal-awalnya setiap kesalahan itu dipancung kepalanya loh, lehernya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Tapi harus ada paling tidak dikasih peringatan untuk tidak mengulangi. Hanya orang yang berada di sini, masuk di sini paling orang gila. Orang masuk ke sini, saya tidak tahu tadi kamu masuk kereta auranya seperti apa. Jangankan di sini, masuk ke wilayah rumah adat sana saja itu auranya sudah beda. Ya? Jadi hanya orang gila saja yang bisa masuk di sini. Atau memang orang pencuri yang kawakan barangkali. Oke?
Oke, lanjut ke pertanyaan berikut ya, dipersilakan. Bu Guru ketemu Bu Guru. Jordi Andrianko, saya dari kelompok 8 Yang bertanya. ya. Yang dong. Yang bertanya Tobi dan Toba itu waktu buang buat lutut itu akan ada di mana? Di kampung mana yang buat lutut? Lutut. Ya. Lutut di laut sana, tapi memang sudah dulu. Ya tadi saya sampaikan toh. Ketika pasirnya diambil, lalu batu-batu lutut itu juga diambil, dijual semua. Akhirnya sekarang kita harus kembali. Begitu. Kita harus pakai kembali. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Junit Mukubun dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, itu makanan apa yang diserahkan di situ? Makanan sajian apa yang diserahkan di situ ketika ada wisatawan yang berkunjung ke tempat? Ini kan Sirip Pinang. Sirip Pinang itu dulu kita punya leluhur. Ketika kita ketemu seperti begini, yang perempuan kita tahu makan Sirip Pinang. Lalu bapak-bapak isu perempuan. Jadi itu sebenarnya jamuan leluhur kita zaman dulu. Bukan datang makan apa bukan, tapi ini Sirip Pinang. Lalu saya mau jelaskan pinang itu banyak jenis pinangnya ya. Ada yang kecil, besar. Kita yang dipakai ini harus pinang yang seperti ini. Jadi nama kita biasa orang kayak bilang itu isumel. Hah? Itu yang besar. Ada yang dia warna kuning, ada yang kecil. Hah? Bakar. Begitu. Oke, baik. Sebenarnya kita masih mau lanjut dialog ya, tetapi karena waktu kita harus lanjut ke perjalanan berikutnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan nanti dikumpulkan. Kalau seandainya kita punya hasil penelitiannya belum rampung, kita bisa menyempatkan waktu kita untuk kita bertanya soal pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak dapat kita tanyakan di sini. Mungkin seperti itu ya Bapak Raja? Ya. Iya. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Raja, perangkat Ohoy, dan juga masyarakat Desa Oivan yang mana sudah menerima kami di sini. Sehingga kami dapat datang untuk melihat bagaimana itu sebenarnya Tenan Base. Kami juga sebagian besar guru-guru juga penasaran terhadap yang dikatakan Tenan Base, Ngudun Great. Tetapi hari ini baru kami datang dan melihat bahwa sebenarnya kita punya adat kebudayaan kayak itu begitu banyak yang perlu lagi kita lestarikan dan kita gali lebih banyak. Sehingga terima kasih banyak Bapak Raja untuk waktunya. Kami meminta Bapak Raja untuk kita ada dalam sesi foto bersama di bagian depan. Oh, boleh. Mari Boleh. semua. Hei, ibu. Saya terima kasih kita foto bersama dengan Bapak Raja itu. Coba siswa keluar dulu supaya Bapak dulu. Foto saja satu orang saja. 1-2 orang saya mewakili. Nggak bisa share juga tak. Sudah bantu Mas. Cucu. Sama gimana? Untuk adik-adik semua mulai belajar tentang adat dan budaya Ike. Itu penting. Jadi bukan cuma ini, yang lain-lain kan banyak. Hah? Belajar supaya tahu, kemudian merasa memiliki, sehingga ketemu bangga bahwa ketemu orang Ike. Karena orang Ike itu kan di Ike ini kan penuh dengan keunikan-keunikan ya, yang tidak ada di tempat lain. Kasih Pak sampai ingin menjaga tempat yang bersejarah ini. Iya, karena itu kita tugas harus melestarikan dong. Kita ini kan generasi pengemban, generasi pelakunya kan dari ke kita. Jadi kita punya tugas untuk mengembang, lalu melestarikan sampai ke anak cucu kita. Gitu toh? Terima kasih Pak. Level.
Ya, licinnya, ya, duet datang.